Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Hari ini kembali kita melanjutkan materi tentang statistika. Sebelumnya, tahukah Ananda bahwa sagu merupakan salah satu makanan yang identik dengan Melayu Riau? Sagu sendiri adalah salah satu produk pangan lokal yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sagu dianggap sebagai produk pangan yang dianggap sangat menjanjikan untuk masa mendatang. Oleh masyarakat Riau, sagu banyak diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, berbagai macam makanan yang terbuat dari sagu diantaranya adalah mie sagu selat panjang, sempolet, bubo gedegu, bakak sagu. Provinsi Riau sendiri adalah penghasil sagu terbesar di Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Meranti memproduksi 90% dari total hasil produksi sagu di Riau atau setara 70% produksi sagu nasional. Fakta tersebut dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana Kepulauan Meranti memiliki produksi sagu yang cukup besar di antara kecamatan lainnya. Statistika sendiri adalah suatu cabang ilmu yang memfokuskan pada cara merancang, menghimpun, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Penyajian data berguna agar membantu kita untuk membaca atau menganalisis dan menafsirkan suatu data. Di antara penyajian data yaitu dengan tabel distribusi frekuensi yang mengorganisasikan dan menyajikan data secara teratur dalam bentuk tabel. Berikut adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel, di mana data dibagi dalam beberapa kolom dengan klasifikasi tertentu. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk grafik, yaitu cara untuk menunjukkan data dengan menggunakan gambar atau representasi visual. Penyajian data dengan grafik terdiri dari beberapa bentuk diagram. Data dalam diagram lingkaran dapat digunakan dengan berpusat pada sudut atau persentase. Nah, hal ini akan memudahkan untuk mengetahui berapa nilai terbesar atau nilai terendahnya. Kemudian memanfaatkan diagram batang, yang mana diagram batang akan membantu memudahkan melihat data tunggal untuk mengetahui manakah yang menjadi data tertinggi, data terbanyak, atau perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian yaitu diagram garis. Pada diagram garis tidak berbeda dengan diagram batang. Hanya saja pada diagram garis dapat melihat perubahan turut naik dari suatu data. Selain penyajian data, dalam statistika juga mempelajari pemusatan data yang mana berfungsi untuk mengetahui rata-rata, nilai modus, dan nilai median suatu data. Untuk data tunggal dapat dilihat langsung dari penyajian datanya. Sedangkan untuk rata-ratanya dapat menjumlahkan seluruh data dan membagi dengan banyak datanya. Adapun dalam hal ini yaitu pemusatan data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok rata-rata dapat ditentukan dengan cara menyajikan data terlebih dahulu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Lalu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn dibagi dengan sigma Fn, di mana X bar adalah nilai rata-rata, Fn adalah frekuensi ke N, dan Xn adalah nilai atau data ke N. Kemudian modus data. Modus data merupakan menunjukkan pusat data dengan menyatakan nilai atau kejadian yang paling sering terjadi atau banyak muncul. Modus sendiri menggunakan rumus L ditambah P dalam kurung D1 per D1 ditambah D2, di mana L adalah tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar, P adalah panjang kelas interval, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Adapun D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas setelah kelas modus.
Selanjutnya, median data berkelompok. Median adalah nilai yang terletak di tengah setelah diatur dengan secara berurutan. Dalam hal ini menggunakan tabel frekuensi distribusi kumulatif. Median data berkelompok dapat dicari dengan rumus ME sama dengan L ditambah P dalam kurung N per 2 dikurang F per Fm, di mana median terletak pada datum ke N per 2. Dengan keterangan L sama dengan tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas interval, F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyak datum. Agar lebih paham tentang statistika, maka cobalah Ananda kumpulkan data terkait budaya Melayu Riau, baik berupa makanan, minuman, atau permainan Riau, dan lain halnya yang menjadi favorit teman kelasmu. Sajikanlah data tersebut ke dalam salah satu pilihan penyajian data, kemudian tentukanlah pemusatan datanya. Cukup sampai di sini, semoga dapat Ananda pahami bersama ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.